Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Mutakin. Saya dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini, di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai replikasi DNA. Penjelasan mengenai replikasi DNA ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Dina Fitriah SPD MSI. Penjelasan mengenai replikasi DNA ini, sebelum kita menjelaskan mengenai replikasi DNA, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA yang terjadi sebelum sel membelah diri. Di mana replikasi DNA ini terjadi? Replikasi ini terjadi di nukleus atau inti sel dan terjadi sebelum melakukan pembelahan. Dan tujuan dari penggandaan DNA ini apa? DNA perlu digandakan agar sel baru hasil pembelahan memiliki DNA yang sama dengan sel induk. Kemudian, replikasi DNA ini terjadi secara semi-konservatif, yaitu rantai ganda DNA akan terpisah dan masing-masing rantai induk akan menjadi cetakan untuk rantai baru. Sehingga DNA hasil replikasi masing-masing tadi memiliki rantai induk dan rantai anak. Setelah kita mengetahui pengertian replikasi DNA dan di mana terjadi replikasi DNA serta secara berapa cara replikasi DNA ini serta tujuan dari replikasi DNA ini. Selanjutnya adalah proses dari replikasi DNA itu tersebut. Sebelum penjelasan mengenai replikasi DNA ini, terlebih dahulu kita harus melihat gambar yang saya sediakan ini. Bisa dilihat gambar ini. Baik, adapun proses replikasi DNA itu bisa dilihat di gambar adalah sebagai berikut. Yang pertama, enzim topoisomerase akan mengurangi tegangan pada struktur double helix DNA. Kemudian, enzim helikase akan memisahkan rantai ganda menjadi rantai tunggal. Di gambar sudah juga dijelaskan. Yang ketiga, masing-masing rantai tunggal akan diikat oleh protein pengikat rantai tunggal, berguna untuk mencegah bersatunya kembali rantai tunggal menjadi rantai ganda. Yang keempat, yaitu ada dua rantai tunggal yang terbentuk yang disebut satu. Yang pertama yaitu satu leading strand dan yang kedua lagging strand. Yang selanjutnya yaitu enzim primase tadi akan membentuk RNA pendek yang disebut primer. Kemudian enzim DNA polimerase akan membentuk rantai DNA baru dengan cara menambahkan nukleotida baru dengan awalan primer yang sudah terbentuk tadi. Kemudian pada leading strand hanya satu primer yang dibentuk sepanjang rantai baru yang akan dibentuk. Kemudian pada lagging strand terbentuk banyak primer yang kemudian akan diperpanjang oleh DNA polimerase membentuk DNA pendek yang disebut fragmen Okazaki.
Dan yang terakhir, terdapat celah-celah pada fragmen DNA di lagging strand yang akan disambung oleh enzim ligase. Itu tadi penjelasan mengenai proses replikasi DNA. Selanjutnya yaitu tempat awal terjadinya replikasi disebut dengan istilah origin of replication atau ORI. Pada sel eukariotik, dalam sekali proses replikasi akan terbentuk banyak sekali ORI. Karena apa? Karena DNA eukariotik sangat panjang. Contohnya, sel eukariotik adalah sel-sel alga, tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan pada sel prokariotik, dalam sekali proses replikasi hanya terbentuk satu ORI. Karena apa? Karena DNA prokariotik ukurannya lebih pendek. Contoh sel prokariotik adalah sel bakteri dan ganggang hijau biru.